Lo oke nggak sih dengan naturalisasi? Gue setuju. Setuju lo. Sorry ya, bukannya merendahkan skill pemain lokal atau gimana. Pak Erik dan teman-teman di PSSI bisa ingat bahwa sistemnya tuh harus benar. Duh, gue gemes banget sama si Struik. Oh, oke. Passingnya pelan banget ya, cuy. Lihat highlightnya. Ragnarok, dia Ragnarok. Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan Dio. Raymond. Gimana nih guys? Guys. Tenang belum? Guys. Apa nih? Ngomongnya apa sih biasanya? Gak ada sih. Gak ada. Udah biasa ya? Udah biasa. Gimana nih bro? Nih bro. Udah pada tenang belum? Tantan. Anjing. Kenapa kayak gitu? Biar gak di take down kan. Oh iya. Asik. Kenapa gitu? Biar nggak di take down. Kirain cogan kan. Terus 1 minggu nih kita nggak ketemu nih. Yoi. Kangen Gimana gak? nih? Udah berdamai? Atau masih ada yang rese atau gimana? Masih Kayaknya timeline juga udah mulai sepi ya? ya. Udah mulai sepi. Nggak penting karena udah terbiasa mungkin. Nah, mereka juga udah ngeliat. Ini fans MU dibully gimana juga udah gak ngaruh. Iya. Udah 2 tahun, 3 tahun kita bully-bully ya begini-begini aja udah Kayak dulu nasibnya. Liverpool kayak udah masa bodoh aja udah. Cuman nunggu di akhir musim kayak gimana, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Ya Siapa udah, di atas, siapa kita di masih bawah? iya. Enggak, gua arahnya nggak ke situ. Ya, ini Kan mereka pada minta, Mon. Maksudnya kembalikan poros jalan. jalan. Oh, jadi oke, boleh kita ke situ ya. Jangan kan. Aduh, tiba-tiba Baju mati. bagus, Mon. Oh Lu iya juga punya nih satu kayak gini. Oh iya dong. Nanti sering pada nanya lagi kok si Bang Ramot nggak pernah pakai jersey, makanya gue pakai jersey. Kok Ramot sih? Kan masih ada aja yang ngomong Ramot. Namanya Raymond, bukan Ramot. Masih ada yang ngomong Ramot. Iya, bukannya nggak mau pakai jersey, cuman gue biasa pakai jersey cuma buat main bola. Beneran bukan buat jalan kan. Gue bukan blokor, men. Masukin bajunya yang di belakang itu tuh blokor tuh. Oh, yang kameramen Arsenal tuh blokor tuh. Gen Z. Gila, pakai jersey waktu itu masukin baju ke dalam. Gue yang geli. Blokor. Pet, kita mau bahas apa nih, Pet? Gak ada. Ini dong. Ini kenapa dipajang di sini? Indonesia. Deng. King Indo nih, Bos. Senggol dong. Gila. Luar biasa. Bangga sama timnas kita kemarin bisa berhasil menahan seri Saudi Arabia di kandang di King Abdullah Sports Stadium. Mantap. Terbaik emang kiper kita ya yang M-nya kan Manchester United. Manchester Manchester Paes. Martin Paes. Cuman dia udah model-model kayak Onana ya, sering ambil resiko kayak gitu ya. Beda lah, lu jangan sama-samain Martin Paes dengan Onana. Coy, kemarin penalti gara-gara dia. Iya, jauh lebih bagus Martin Paes maksud gua. Tapi paling enggak. Onana nggak bisa terbang-terbang. Ini udah coba kita bikin petisi supaya Martin Paes ke Manchester United. Dia kemarin ini loh kelihatan dia follow Manchester United. Oh gitu. Iya, karena Oke, dia nanti follow. kita undang ke sini. Ya, Minpor ya. Diundang ke sini. Hush. Gimana nih kemarin menurut lo? Lo nonton nggak, Pet? Enggak. Terus apa yang mau kita bahas? Gua nonton dikit aja, sulit. Emang. Aduh. Gua nonton highlight kan. Jadi lu tapi selain highlight juga kan banyak itu yang di Twitter komentar-komentar ya. Gua sih seneng sih baca-bacanya. Jujur gue pengen nonton kemarin, cuman karena ada kerjaan nggak kuat aja udah. Ya, gue pulangnya udah malam, udah ngantuk banget gue. Father. Tapi penaltinya gue lihat, terus golnya gue lihat. Itu mah highlight lu nonton. Iya highlight. Tapi golnya juga, ya makanya gue minta lu yang jelasin nih justru. Golnya itu kan kayak apa ya, pinball ya, ting dong tiba-tiba. Sekilas seperti set piece. Sekilas kayak set piece. Padahal tuh kayaknya kacau balau ya. Terus tiba-tiba siapa yang nendang, siapa yang bikin gol. Kalau misalnya ada beberapa pandit yang ngomong itu kalau misalnya nggak kehalang sama badannya Sandy Walsh juga arahnya ke gawang dan gitu ya? si kiper Arab itu emang udah mati gaya. Iya, mati gaya. Udah Onana, jangan mati gaya. Udah Onana itu kan gini. Miss. Ya, jadi ya pas bolanya berubah arah ya makin kaget lagi dia.
Menurut gua kemarin tuh Arab biasa aja mainnya. Untuk ukuran kelas bawah asuhan ya, Mancini, juara Asia, asuhan Mancini pula, dan pemainnya ya memang masih banyak di liga lokal, tapi kan bagus-bagus ya, maksudnya langganan juga juara. Tapi kalau lu bilang liga lokal juga, liga lokalnya udah bagus. Ya iya, jelas. Maksud gua apa ya, kita termasuk yang beruntung lah, mereka main under pressure kayak gitu. Sebenarnya kita banyak peluang, banyak banget. Ada 2-3 peluang yang harusnya pure jadi gol. Terakhir tuh yang gue gemes banget sama si Struijk. Oh, oke. Passingnya pelan banget ya, cuy. Ragnarok. Ragnarok. Orat Mangun, Waji. Itu sebenarnya kalau misalnya agak kencang sedikit udah 95% gol lah itu. Tapi udah man to man sama kiper. Tapi di luar mereka, menurut lu tadi kan underperform nih, Saudi Arabia. Indonesia sendiri menurut lu gimana permainannya? Dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak. Kita bertahan. Tapi memang babak pertama menurut gue mainnya bagus banget. Kita bisa ngimbangin, terus banyak juga, ada beruntung Arab juga nggak bagus-bagus banget ya pada malam itu ya. Banyak intercept yang dilakukan, cuman sayangnya di babak kedua ya 15 menit terakhir lah itu udah hilang fisiknya udah menurun banget. Nah itu sayang sih menurut gue di situ. Padahal kita nggak terlalu banyak yang umpan 1-2-nya bagus, nggak terlalu banyak yang counter cepet, karena kan mau counter juga udah dipotong di tengah duluan. Jadi menurut gue sebenarnya kalau fisiknya bisa lebih oke lagi, gue yakin sih itu kita menang malam itu sih. Dan itu bisa jadi sejarah kita menang karena Arab kan nggak pernah kalah kan di situ. Tapi sebenarnya dengan kita nahan mereka imbang 1-1 aja itu kan sebenarnya udah sebuah prestasi sendiri ya. Ya like it or not, kita main di kandang orang nih. Yang katanya juga gue lihat dari Twitter sama IG banyak timelinenya Arab yang gue gak fokus kan. Lo bikin kayak gitu. Nggak, maksudnya kan banyak itu yang bahkan ada yang ditaruh jersey udah di bangku, kaos juga di bangku ditaruh supaya mereka lebih seragam aja yang datang nonton. Gitu. Menurut gue, dan melihat antusias daripada supporter Indonesia yang ada di sana nonton, 90 menit rata-rata berdiri mereka, mayoritas berdiri untuk mendukung timnas. Ya inilah yang menurut gue menjadi sebuah bagus daripada program kerjanya Bapak yang sekarang ini. Siapa? Pak Erik. Oh ya, Pak Iti. Bukan Ten Hag. Pak Iti. Pak Iti, tapi bukan Ten Hag. Iti tapi bukan Ten Hag ya. Nah itu menurut gue tuh lumayan bagus sekarang ini ya, itu kita melihat antusias daripada supporter itu juga udah makin meningkat. Itu hampir semua TKI di Arab nonton. Dan nggak cuman yang laki-lakinya aja, walaupun ada yang bilang FOMO, 4-5 tribun keisi sama merah-merah semua. Dan itu nggak, walaupun ada yang bilang FOMO atau apa, ini kan udah wanita juga udah ikut mendukung. Ya itu yang kita harapkan kan. Nggak FOMO itu mah. Ya itu emang pure mau dukung Indonesia. Ya, nah itu menurut gue itu sebuah ditambah lagi di pertandingan itu gue agak kurang puas sama kepemimpinan wasit ya. Siapa namanya? Samsul. Iya, Ridwan. Iya. Kamil. Lupa gua. Adam Jordan. Iya, Adam Jordan. Ada Makatmeh. Ya, ada beberapa kali nih. Kalau catatan gua, Struijk dijatuhin 15 meter di sebelah kiri gawang. Gila cuy, catatan beneran cuy. Dong. Itu nggak ditiup. Terus Orat Mangun yang diinjek kakinya itu jelas harusnya merah. Banyak lah, ada beberapa call yang menurut gua dan di pertama kali yang kalau nggak salah antara Ragnar atau Struijk nendang kena muka pemain Arab terus bolanya out, itu kan advantage buat Indonesia. Memang sih pemain Arab jatuh gitu, cuman harusnya nggak perlu diberhentiin cuy. Tapi ya dong Mon, itu kan rule of the game, ketika apapun bola udah hampir keluar Pet. Tapi kan kalau misalnya kepala itu kan memang harus di stop. Iya, tapi ya biarin aja, udah tinggal mantul sekali. Dia ngelihat kok, wasitnya ngelihat ke arah bola itu baru ditiup. Jadi kan advantage-nya Arab. Terus kampretnya pemain Arab malah main di daerah sendiri, bukan dibalikin bola buat Indonesia kan harusnya. Ya ada beberapa keputusan, fair play-nya ya udahlah ya. Menurut gua hasil seri itu udah terbaik lah menurut gua.
Ya, udah cukup fair buat kita yang mainnya luar biasa malam itu. Ada yang bilang seri aja bahagia banget ya. Ya gimana nggak bahagia? Emang targetnya seri, lu dapat tapi harusnya satu bisa poin. menang. Wah, harusnya bisa menang. Cuman maksudnya lu bisa dapat 1 poin untuk di level kompetisi yang seperti ini ya it's good kan gitu ya. Ya Bang ganteng. Ya udahlah. Kita tinggalin dulu Arab. Hari Selasa ya. Weh, itu tadi diajakin Pak Prot. Apa tuh? Berburu kanguru. Berburu kanguru. Itu binatang kebanggaan orang Jawa Barat. Hah? Kanguru. Badai mana? Bukan kebanggaan. Itu yang ngajarin masa depan Jawa Barat. Kanguru. Kanguru badai mana? Iya. Receh sekali. Catatan ya, tapi ya nggak bisa dijadiin patokan karena terakhir kali Australia kesini kalah kan sama kesini main di Qatar Main di Qatar. Asia Cup U23 ya, itu kalah. Tapi emang beberapa pemain kita yang menghuni timnas senior sekarang. Waktu itu Australia kalah 1-0, golnya Sandy Walsh kan ya. Iya, nggak bisa dijadiin patokan karena pemain-pemain Australia yang ada di situ nggak ada yang di timnas senior sekarang. Yang sekarang senior gila sih. Ditambah lagi kan ini juga timnas kita kan sudah berubah nih. Jadi apakah kita menurun atau membaik itu juga kita nggak bisa lihat ya. Kita harus lihat nanti pas pertandingan itu. Cuman ada satu catatan yang kemarin tadi gua sempat ingat nih. Australia timnasnya sekarang sudah rata-rata juga sudah meniru gayanya kita. Maksudnya? Naturalisasi pemain-pemain Australia. Bahkan mereka ada yang protes. Maksudnya? Serius. Bahkan ada yang protes. Siapa aja? Lah ini jangan tanya gua namanya dong, Mon, ke pojok gua. Enak ya? Taker bos. Enggak, gua cuma baca. Enggak, kirain gua lo udah hafal gitu. Kagak, gua enggak hafal. Bisa ditarik sama Yo, TV lo bisa. Lancar banget timnas. Dampingin Mas Tio Tomo Amadan, Mas Tio Nugroho ya. Enggak, apa namanya? Ada beberapa nama itu yang mereka sampai bilang 12 pemain ini kalau diurut mereka asal usulnya 8 dari mereka itu bahkan tidak lahir di Australia, bahkan tidak ada urusannya lah kita apa kabar ya. Lah iya, enggak, dan tidak ada urusannya dengan kalau kita kan masih ada keturunannya. Ini yang ibaratnya yang benar-benar enggak ada siapa-siapanya, sangkut pautnya, cuman ya kayak datang ke Australia terus mungkin melahirkan di Australia. Main di sana, ya ada lah, brojol di mana, dipanggil. Terus ada juga yang kalau tapi gue sepertinya gini Mon, kalau alasan mereka itu nggak ada urusannya, kan rata-rata dari Inggris kata dia kan, dari Inggris dari mana gitu ya. Banyak loh pemain di Liga Inggris. Bahkan ada yang katanya udah membela timnas lain. Sekarang malah membela timnas Australia. Cuma kalau diurut-urut, lah Australia kan memang kalau lihat sejarahnya juga memang dulu penjaranya Inggris ya. Semua orang yang di Australia itu juga rata-rata warga negara Inggris. Kita belajar sejarah sekarang. Ya, kita belajar sejarah. Sama seperti Indonesia dulu dijajah sama Belanda selama 350 tahun. VOC tepatnya ya. Bukan Belandanya tapi company-nya. Kalau Bapak dijajah wanita? Kalau saya gua mau. Siapa yang mau jajah gua? Nggak, cuma maksudnya ya wajar-wajar aja dong kalau memang rata-rata pemain mereka itu datang dari Inggris atau dari benua Eropa. Karena dulu juga waktu gua jadi manajer di Bogor Raya, pemain-pemain kita itu dari Australia, tapi mereka itu rata-rata keturunan Eropa, bukan keturunan. Ya ada beberapa catatan gue, ada yang namanya Itali banget cuy. Alejandro Circati. Dia center back utamanya Parma. Terus ada yang main di Jerman, tim juara kemarin yang baru naik, yang baru ditinggal sama pelatihnya. Si siapa? Pelatih Brighton. Tiba-tiba gue blank. Zerbi. Kok di Zerbi yang sekarang? Oh yang sekarang si dang ya udah ya itulah ya. Iya itulah. Itu yang kesukaan lu. Dari Saint Pauli. Ada yang dari Saint Pauli. Jackson Irvine, Mr. Blokor. Itu kebanggaan yang di belakang sana. Ada Connor Metcalfe. Kameramen Arsenal. Iya. Terus ada Sotar juga. Dan sama Halander dong. Iya, yang dibelah ya. Kita tahu tuh apa itu? Tuh banget gitu ya. Sotar, center backnya Aston Villa. Ada Matthew Ryan lagi pemain AS Roma. Wah, dia main di France ya? Gila sih nih. Matthew Ryan yang main di France ya?
Ya bukan yang itu dong. Itu Matthew Perry ya. Nggak tahu ya. Terus. Ya pokoknya itulah. Siapa iya. Prot? Wih, dah Pak Prot. Sengaja banget lewat depan kamera Pak Prot. Ya ini pemain-pemain yang sebenarnya main di World Cup 2022 kemarin di Qatar. Ya. Luar Ya, biasa sih. maksudnya whatever it's mungkin yang diucapkan di media sosial atau apa semua. Menurut gue Indonesia ini sekarang kan kita ini sedang berusaha meningkatkan levelnya kita ya. Dan kemarin kita udah nahan satu sama Qatar. Ini besok kita lawan Arab dan ini besok kita akan menghadapi Australia yang ibaratnya dua-duanya ini mungkin Arab belum langganan tapi udah beberapa kali ikut Piala Dunia. Ya. Nah sementara Australia kan udah salah satu langganan nih. Ya, langganan. Ya ini menurut gue ini ya hanya akan menambahkan pengalaman untuk Indonesia dan akan membawa Indonesia lebih kepada level berikutnya. Jelas. Ditambah lagi sekarang pemain fresh walaupun dibilangin naturalisasi kan ya. Cuman ya menurut gue itu nggak tahu ya. Lo oke nggak sih dengan naturalisasi? Gue setuju. Setuju lo. Sorry ya, bukannya merendahkan skill pemain lokal atau gimana. Cuman ya ini harusnya bisa dilakukan. Ini seperti ini supaya memicu teman-teman, apalagi pemain-pemain lokal itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Karena kalau lihat terbiasa nonton Liga 1 sama sekarang timnas yang sekarang nih, timnas Garuda, kita bisa lihat levelnya kan. Kalau gue sih setuju nggak setuju ya Man ya. Kenapa? Dalam arti ya ini learning dari pengalaman gue dulu sebagai manajer juga lah ya. Asik. Ya dong, harus gue ulang-ulang itu. Biar lu jangan lupa. Gue pernah professionally jadi manajer. Terus maksudnya gue setuju dalam arti ini bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lokalnya kita. Ya iya, yang itu gue bilang bisa memicu mereka untuk jauh lebih baik lagi gitu. Tapi di sisi lain juga ini juga kan kalau tidak dikelola dengan benar oleh PSSI, ini juga akan memperkecil sekali kesempatan untuk kualitas lokal untuk naik, untuk muncul. Betul. Karena ya, satu kalau kita lihat misalnya ini pengambilan pemain-pemain ini berdasarkan let's say memang lu dilihat dari kualitas lu masing-masing sepanjang musim di liga lu atau apa semua, mungkin itu lebih fair menurut gua. Tapi kalau ini kan kita ibaratnya naturalisasi kita aja udah banyak banget. Ini kemarin tambah lagi 2 kan? Mau nambah 2 lagi. Messi Leger sama Eleanor Reinders. Tapi which is yang akan main di FC20, yang akan ketemu sama Manchester United, bro. Gila, keren. Cuman maksud gue itu tadi, kesempatan untuk talenta lokal ini kan akan mengecil. Which is sebenarnya itu balik lagi kepada talenta lokal itu juga. Lu mau nggak terpicu untuk bersaing? Nah, masalahnya itu harus tadi, mau dong. Iya. Kan? Itu tapi dia mau kalau gue bilang gue potong dikit. Bukan ini ya, maksud gue bukan pemain naturalisasi. Yang sekarang menghuni pun kita bisa lihat levelnya juga agak jauh kayak Witan, si Rizky Ridho tuh udah bisa main di Liga Jepang. Ya, makanya itu gue bilang kan. Banget. Jatuhnya itu memang kalau memang lu bisa meningkatkan kualitas lu tentunya berhak untuk berada di sana kan gitu. Cuman kan banyak juga nih yang takutnya kebablasan gitu loh, yang gue maksud. Kebablasannya itu dalam arti kesempatan untuk talenta lokal untuk naik itu jadi mengecil kalau garis bawahin kalau PSSI itu tidak membuat sebuah sistem yang betul-betul bisa menyaring untuk yang bawah-bawahnya juga untuk bersaing ke atas. Karena kalau berdasarkan cuman liga, ya sorry to say, nothing against Liga 1 Indonesia. Liga 1 sekarang udah rapi, ya, bagus. Oke, tapi maksudnya kalau ya oke lah lo the jack. Cuma maksudnya lo lihatlah jadwal bisa berubah seenak-enak, terus dan itu akan mempengaruhi performa pemain itu sendiri. Ya, betul. Ditambah lagi, apakah iya semua lokal talent dari terus lokal talent dari semua klub yang lu perhatikan atau cuman dari klub-klub besar aja? Kan itu yang selalu jadi concernnya gue. Karena kayak zaman gue jadi manajer Persema, gue cukup bangga bisa mengirimkan ya di luar Irfan Bahdim, Mas Bima Sakti Kim Kurniawan yang ibaratnya udah langganan lah ya istilahnya. Gue juga sempat mengirimkan Sukasto Effendi, kipernya kita. Gue juga sempat bahkan nama dia menciut setelah gue cabut dari Persema juga, Indra ya. Jadi dia bek kirinya timnas pada waktu gue keluar 2013 kalau nggak salah. Jadi menurut gue ini sebuah
kesempatan yang bisa hilang kalau sistemnya itu tidak benar dan kebablasan nih PSSI. Dikit-dikit ngambil naturalisasi. Ya, Sekarang itu kita udah lihat banyak aja. yang bahas lah ya. Back kita sekarang naturalisasi semua rata-rata. Tinggal tersisa Asnawi. Tinggal Asnawi. Itu juga mungkin karena itu juga mungkin karena dia gocek-gocek Garnacho. Makanya nggak bisa digeser. Kiper itu jarang banget loh dinaturalisasi. Sebenarnya ada kayak Nadeo kan juga lo bagus tuh. Ya Nadeo juga bagus, tapi kan ini kurang apa ya. Ya makanya. Cuman emang udah terakhir mereka kan fokusnya hilang mungkin ya banyak iklan atau gimana ya. Banyak endorse. Ya itu juga sih kelemahan daripada ini ya. Dan ya kalau ditanya gue senang ya gue senang dong, gue pengen bangsa kita iya dong. asal ya kita bisa lihat pemain lokal ada di pentas teratas gitu ya. Asal Pak Erik dan teman-teman di PSSI bisa ingat bahwa sistemnya tuh harus benar ke depannya, bahwa jangan sampai kita kebablasan, ujung-ujungnya kita kayak Singapura kan gitu. Oke, Pet. Peluangnya nih Indonesia lawan Australia menurut lu gimana? Kalau berdasarkan medsos ada yang bilang 13-1. Wah gila lu tega amat. Enggak, Indonesia menang 13. Kalau rumputnya nggak diganti. Gua mah ketawa. Rumputnya jelek itu termasuk pengaruh juga kan, pemain Australia nggak terbiasa dengan rumput kurang bagus ya. Gua bilang jelek ya. Gua sih berharap menang ya. Jelas lah ini main di Indonesia. Optimis banget lu. Nah, lu main di Jakarta, lu main di Arab aja bisa nahan imbang. Ya karena Arab kemarin kan under pressure. Oke, tapi ini Australia coy. Nggak salah kan kalau gua berharap. Iya nggak masalah. Realitanya nanti. Itu kalau seri atau menang ya. Bola angkut bawa masukin ke musim. Kemarin lu jadi nggak beli tiket? Masukin ke musim Fatahila tuh bola tuh. Lu jadi nggak beli tiket kemarin ditawarin, beli 2. Kan di atas gua di tribun atas. Timur. Nanti kita ketemu ya. Nanti pada ketemu ya. Nggak maksudnya. Gue jelas berharap kita menang dong. It would be something. Tapi sejelek-jeleknya lu tahan imbang aja lah sama kayak waktu nahan Saudi gitu. Ya paling nggak bisa memberikan perlawanan terbaik lah ya. Ya, menang kalah itu nomor 2. Yang gue pengen lihat di lapangan itu seperti apa permainan. Gue nggak bilang pesimis, tapi kalau kita mainnya ngotot, komunikasinya bagus, yang penting finishing lah, itulah. Kita terlalu banyak chance nggak jadi gol. Ini ngomongin Indonesia apa MU? Indonesia. Kok sama? Ya juga. Nggak tahu ya, gue masih gemes aja Mas Struik nih anak nih, aduh. Dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak, di tengah-tengah. Cuman dia rajin jemput bola ya. Mungkin itu alasan salah satu coach Shin masang dia terus. Asalkan bisa konsisten, di depan dapat peluang finishingnya bagus, jadi gol. Ada chance menurut gua. Ya sisanya ya tinggal lihat game. Kan Australia juga kemarin strikernya tuh striker Portsmouth siapa namanya? Josh Nisbet tuh kan kena kartu merah langsung kan. Jadi nggak mungkin main dia. Ya ngandelin bola-bola tinggi kayak si Sotar kan tinggi banget, lebih tinggi dari Bang Jai. Gila ya, kita orang Indonesia bisa ngomong sekarang ngandalin bola tinggi. Ada Jai. Agak gimana gitu ya. Tapi ya itu lo optimis ya kalau gue sih optimis aja udah. Karena kita punya satu senjata rahasia. Apa tuh? Pemain ke 13-nya pemain ke 12 13, 14-an berapa ribu yang ada di situ. Ya itu yang gua harapkan ya, dengan dukungan dan kalau bisa itu bikin pekak banget itu lapangan sampai karena ini real ya. Tapi kan sebenarnya pemain Australia juga udah terbiasa dengan atmosfer seperti bukan itunya Mon. Maksudnya? Ini something real ya. Zaman gua dulu megang tim sepak bola profesional, ketika kita misalnya ngelawan tim kayak Persebaya misalnya contoh ya, yang supporternya bonek-bonek itu luar biasa banget lah suaranya. Itu kadang-kadang Mon gini Mon. Komunikasi dari pinggir lapangan ke lapangan dan dari lapangan ke antara sesama itu susah Mon. Oh iya. Itu susah banget karena pekak. Itulah jadi kelebihan daripada main di home. Lu nggak pernah main di GBK ya? Gue sih udah pernah. Yang kayaknya waktu MU batal gue main. Sama siapa waktu itu Pak? Sama Pak siapa? Agung Gumelar. Nyetak gol cuy gue. Yoi. Tapi badannya nggak segini boy. Badannya nggak segini boy. Nyetak gol tapi dia call offside sama referee. Oke, itu 7 apa 2? 7. Susah ya. Fans Arsenal, kadang-kadang nggak jelas. Ya udah oke, berarti lo optimis kita menang ya? Ya, gue berharap menang. Gue optimis minimal seri. Ya, makanya gue bilang kalau kita bisa seri
menang itu bola angkut bawa ke musim Fatahila udah. Oh iya, sejarah Pak. Oke, kita tinggalin dulu. Boleh ya, Forza berangan-angan Indonesia. ya, Mo? Boleh silakan. Maksudnya? Nggak apa-apa. Kebayang nggak sih? Kalau gue sih realistis. Nggak, gue berangan-angan dikit lah. Kebayang nggak sih lo 2026 kita main di Amerika? Hah? Piala Dunia. Oh iya. Iya. Lucu sih. Lo nggak tahu field di mana ya? Makan dulu gua. Tinggal 7 menit kita bahas sedikit perkembangan Manchester United. Oke, gue akan buka. Berita Manchester United pada malam ini. Nah, Nggak ada perkembangan sama sekali. Ada berita baik, gue nggak tahu bener atau enggak. tapi kan biasanya kalau misalnya lagi jeda internasional, ya lo bisa lihat lah di media di apa namanya di Independent, di apa namanya bahkan CNN juga ikut-ikutan. Ya. Manchester Evening News siapa Manchester Evening News wartawan yang sempat diusir sama Ten Hag, lupa gua. Samuel Lakers. Oh, Lakers. Lu masih dengerin dia? Enggak. Banyak gosipnya doang dia. Maksud gua orang-orang itu ngegoreng berita United kan. Lo kalau mau dengar tentang MU, ini referensinya gua ya. Lo ikutin Andy Mitten. Andy Mitten tuh udah salah satu iya, yang nggak maksud gua ini. Tapi kalau Samuel Lakers itu lebih kepada riding the wave banget ya kalau gue bilang. Oh iya kan gue bilang lagi jeda nih 2 minggu. Saatnya orang-orang modelan kayak dia tuh ngegoreng Manchester United. Kemarin tuh ada berita dia, kalau nggak salah gue baca ya, gue iseng-iseng aja karena gue pengen tahu nih goalsnya Man United ketika nih pemain-pemain Manchester United pemainnya gacor semua loh nih. Kayak yang tua-tua. Bruno bikin gol, terus si Maino main bagus, Ugarte juga. Ya. McTominay bikin gol tapi dia kan udah nggak di sini. Ya intinya itu langsung naik loh berita. McTominay scores first goal outside after being sold by Man United. Oh iya. Bisa aja. Ya itu makanya semuanya disambungin digoreng-goreng kan berita United. Kemarin tuh ada si Samuel Lakers itu, dia bikin artikel, dia wawancara si owner kita yang baru, si siapa? Sir Jim Ratcliffe. Bukan. Siapa? CEO kita yang baru, Omar Barada. Nah itu didampingin sama si Den Hazard ya kalau nggak salah. Iya, Den Hazard. Bilang apa dia, Mon? Ya pokoknya dia nanya-nanya rencana mereka ke depan seperti apa. Seperti apa rencananya, Mon? Ada dia bahas nih. Kalau gue baca ya, pertanyaannya rada-rada menjebak semua lah. Mulai dari dia bahas Man United ini mau dibawa kemana, terus selanjutnya si Ten Hag nih menurut kalian masih pantas atau enggak ya, kayak gitu-gitulah. Udah kayak lagu ya. Hah? Mau dibawa kemana hubungan mau gitu. Dibawa kemana? Kalau jebakan-jebakan Batman yang ditanya kayak gitu-gitu kan udah pasti akan digoreng kalau salah ngomong ya. Tapi kan Omar Barada kan bukan orang. Gue yang lucu ya. Sore. Jangankan cuma dari wartawan, ya sebenarnya netizen juga banyak yang kemakan ya wartawan-wartawan kayak sama Lakers ini. Yang sekarang ini gue kaget kemarin tuh harus berhadapan lagi dengan model-modelan fans-fans yang out gitu ya. Sekarang logikanya gini, lu baru 3 pertandingan. Ya, Ten Hag bukan 3 pertandingan tapi 3 tahun. Gue juga tahu. Janganlah. Tapi lu menilai dia dari 3 tahun setelah lu bilang dia udah didukung sama 3 tahun. Pasti ya. Wake up, bro. Dia didukung tuh baru tahun ini. Ya, murni. Gue pernah bilang tuh tahun lalu nanti enggak, gue keluarin statement, gue selesain dulu. Karena takutnya nanti dibilang, "Lah, Bang, tahun lalu dia mintanya si Martinez dapat, minta Anthony yang nggak jelas kayak mana dikasih." Iya, dia dikasih, tapi ya nggak dengan full support, ngerti nggak? Ini kan udah bener-bener nih. Lo lihat musim ini kita transfer windows kita, lo boleh tanya fans manapun, kita salah satu yang terbaik. Walaupun di lapangan kita mungkin nggak yang seperti kita harapkan ya. Tapi di transfer window kita salah satu yang terbaik. Dan sekarang, gue pernah bilang di Porosalang tahun lalu, kasih Ten Hag 1 musim lagi, tapi berikan semua yang diinginkan. Jadi udah nggak ada alasan dong. Oh iya. Nah ini yang sekarang udah nggak ada alasan. Yang ditanya-tanya sama si Samuel Lakers itu perihal visi lo untuk United tuh ke depan seperti apa? Apakah kapan dia bisa pokoknya dibanding-bandingin sama Manchester City lah, lo kapan ini klub bisa lo bawa kayak mantan klub lo, kayak gitulah. Ya tapi kan jelas itu pertanyaan tolol sih menurut gua. Ya lo nggak bisa ngelihat
apa ya? Lu nggak bisa ngejanjin kalau ini klub dalam waktu dekat akan sebesar Manchester City. Mainnya aja dulu dibenerin, dapat trofi yang lebih bergengsi. Nah itu baru ngebahas milestone kayak gitu. Nih juga kan kita bersama warga ini kan selalu kita saling berbagi, saling mencerdaskan lah ya. Mereka juga kadang-kadang menginput ke kita nginput ke mereka juga kan. Jatuhnya gini aja, lu berpikirnya gini, kalau kita gonta-ganti manajer, gue udah nge-tweet juga waktu itu, kalau kita gonta-ganti manajer, kita nggak akan pernah ada yang namanya stabil. Kenapa dulu Sir Alex Ferguson bisa menguasai 26 tahun itu, betul-betul menguasai Liga Inggris? Kenapa? Karena dia punya sebuah stability. Dan bukan cuma manajer aja yang bisa stabil memberikan skema permainan yang diinginkan. Oh iya, jelas. Pemain juga akan merasakan kestabilannya. Kayak sekarang contohnya kayak waktu itu gue bilang, Delit dalam sejarah karir dia tidak pernah punya manajer lebih dari setahun. Itu tidak akan membantu perkembangan dia. Karena tiap tahun dia berubah lagi gaya permainan. Yang ini belum selesai dipelajari, yang udah ada pelajaran baru lagi istilahnya. Betul. Demikian juga dengan Manchester United sebagai tim di bawah manajer yang bolak-balik diganti. Hari ini lu bersama David Moyes. Besok sama Van dengan dia yang ini dengan caranya. Dia bawa waktu itu dia bawa si Kribo, Fellaini. Dia bawa Mata. Ternyata tidak cocok dengan gaya mainnya si Van Gaal. Nah, ternyata Van Gaal bawa waktu itu di Maria, dia bawa ini lagi. Ternyata tidak cocok dengan Jose Mourinho. Yang ada itu aja terus lagi. diulang-ulang. Dan gitu-gitu aja terus. Nah, apalagi sekarang. Ini kita udah datangin 5 sampai 7 pemain yang diinginkan oleh, termasuk yang akademi. Nggak 7 masuk gue hitung dengan musim lalu. Oke. Udah yang pemain-pemain yang diinginkan 8 malah kalau gue hitung anak-anak ya. Gue bingung juga kenapa dia masih mengharapkan itu. Cuman ini udah ada pemain-pemain Erik ten Hag semua nih. Kalau lu ganti lagi manajernya, lu harus rombak lagi. Iya, kalau 88 ini cocok semua dengan manajer barunya. Kalau tidak, artinya lu buang pemain-pemain lagi kan. Dan kalau lu bisa dapat pelatih yang menggantikannya, lu selalu bilang Ten Hag ini, Ten Hag lagi tuh semua game plan kalau ganti. Ya nggak, lu bilang Ten Hag out. Sekarang yang mau gantiin siapa? Bayern Munich yang jauh lebih berprestasi dari kita. Di awal musim kemarin, mereka aja melepas Tuchel, mereka nggak ada yang mau jadi manajer di sana. Kenapa? Karena rata-rata klub juga udah mulai memahami kita itu butuh kestabilan dalam membangun proyeknya. Ya itu yang gue bilang, musim lalu sempat ditanya, menurut lu MU ini apa sih masalahnya? Ya jelas kalau kita ngomongin musim lalu, musim lalu ya, sebelum Omar Barada masuk, Dana Ashworth masuk, Jason Wilcock masuk. Masalah United di ownernya yang orang ngerti bola, cuman tahu bisnis. Kalau itu udah diganti, baru kita ngomongin deh kayak gimana nih Ten Hag. Nah sekarang udah diganti nih, oke, kita tunggu nih sampai Desember. Kita ngomongin nih support full-nya si Ten Hag sama Manchester United. Fasilitas training dibagusin, Old Trafford dibenerin, kayak gitu-gitulah. Nah kalau itu udah semuanya, baru kita ngomongin soal trofi. Targetnya apa berikutnya? Udah dapat. Nah, baru ngomongin nih MU kapan nih bisa sama City. Betul banget yang lu bilang. Masalahnya sekarang gini. Gue tanya kepada kalian lah, warga Poros. Kalau misalnya lu kerja di sebuah perusahaan internasional namanya ya, perusahaan gede nih. Gaji lu juga gede, men. Tapi lu kerjanya di gudang atau di ruko tua. Ya, dengan PC yang dikasih juga PC masih Pentium 1 atau malah 254. Ya kan, yang masih pakai disket. Nah, internetnya juga lu masih yang gitu. Jadi it doesn't work kan. Lu butuh perangkat yang juga mensupport lu untuk bisa berkembang. Nah, di sini Manchester United yang kita bangga-banggakan ini, Cristiano Ronaldo udah membeberkan dengan sejujur-jujurnya. Dia pergi dari MU dan dia kembali lagi ke MU. Fasilitas training masih sama. Kalau lu pernah main ke Carrington atau lu lihat-lihat aja dari Carrington tuh sudah out of date banget. Bahkan zamannya Jose Mourinho, Jose itu sampai melepaskan merombak satu ruangan untuk menjadi ruangan visio. Karena saking tidak adanya gitu. Itu sudah menggambarkan seperti apa acak adulnya klub kita ini. Dan kalian semua udah tahu dong wisata wahana kita kalau lagi hujan. Jadi nggak bisa lu mengharapkan Manchester United ini langsung berubah. Terus lu bilang, lah apa urusannya fasilitas yang kayak gitu dengan prestasi di lapangan? Kan ini dua hal yang berbeda. Ya enggak dong. Lu latihan emang di mana? Lu butuh fasilitas yang mendukung juga. Ditambah lagi tentunya kita butuh manajer yang memang betul-betul juga bisa membuat game plan ya. Gua juga tidak akan malu-malu untuk mengkritik Erik ten Hag ini. Ini kan baru awal mula kalau gue bilang. Awal mula dia disupport
kita lihat game plan-nya. Mungkin di awal nggak berhasil, sabar aja. Makanya Nah gua itu bilang, yang gua mau kritik dia, Mon. kita itu ngajak warga poros, jangan kayak fans-fans MU Nah, kebanyakan. Lebih logik Bismart aja. gitu loh. Jangan kayak cowok bawa ceweknya nggak pakai helm, tolol gitu Iya. loh. Cewek Terus juga ketangkap sama polisi. Iya, Gengsi. jangan mau lu dibonceng kayak Gengsi. cowok yang kayak Lu gitu. pernah kan? Hah? Nggak pernah gua. Bener. Pasti cewek gua Di kasih. Sudirman. Hah? Apa sih? Oh, lu cewek lu pakai helm ya? Lu yang nggak pakai helm ya? Iya, beda. Gua yang nggak pakai helm. Ya pokoknya intinya jangan sampai Ya. ikutan apa ya? Ikutan Ya informasi intinya gini, fans-fans intinya yang gini. Intinya gini. cuman untuk- taunya menang doang gitu loh. Ya, sebenarnya pada dasarnya gue juga mengkritik Erik ten Hag dengan keras kepalanya. Ini kan udah lu 3 kali nih gagal dengan sistem yang sama, lu nggak mau ada perubahan sama sekali. Oke, gue ngerti lu mau nunggu Ugarte. Sebenarnya walaupun setelah gue lihat Ugarte beberapa minggu ini, dia juga sebenarnya bukan solusi yang bisa menyelesaikan semua masalahnya Casemiro. Akan tetap ada masalah. Jadi lu juga jangan mengatakan lalu nanti ke depan, lah lu udah punya Ugarte kok masih aja kebobolannya Oh, sama. sabar. Sabar bos. Semua pemain-pemain baru ini juga baru saling mengenal. Ya. Baru mulai beradaptasi satu sama lain. Delete juga harus mempelajari Maguire pengennya seperti apa, Ya. Martinez pengennya seperti apa. Demikian juga menurut gua yang satu-satunya yang udah mulai agak beradaptasi cepat itu ya si Mas Rui. Dia udah mulai memahami apa yang dia mau. Ya kalau fullback gampang sih, Gampang kalau bilang susah lah ya. adaptasinya ya. Tapi itu they all need times to adjust kan Ya. gitu. Ini baru 3 pertandingan, ya sabar. Lu beli pemain banyak lo ini dan ini karakter-karakter yang lu harus persatukan. Ditambah lagi nanti ada Leny Yoro. Ya, Yoro juga ini yang belum Udah mulai latihan sih belum ya? belum masih Højlund cedera. doang yang udah mulai Ya, latihan. ini kan masih dia kan 3 bulan memang waktu itu kan. Højlund udah harusnya bisa diturunin lawan Southampton. Ya, cuman intinya lebih banyak bersabar. Kita berharap yang baik. Kalau lu mau mengkritik silakan, it's fine. Itu memang opini lu, silakan bebas. Tapi yang gue minta boleh nggak sih kita nggak usah FOMO yang out kayak gitu lagi. It doesn't work, man. Percaya sama gue, it does not work. Tenang Kalau aja. kata Ronaldo, tenang. Ya. Semua ada Arteta, waktunya. nih biar senang kameramen. Hmm. Ya, Arteta juga dulu pada teriak out kan. Wah, Ya. hasilnya sekarang Dan luar sekarang biasa. ketika 2 musim berturut-turut bersaing untuk mengejar gelar Liga Premier, yang Dia selalu out ada di kemarin atas. itu mana? Nah, Gue salut sama Koci, dia masih konsisten. ya. Tapi yang lain-lainnya mana? Bahkan gue pernah ngegapin beberapa akun yang nyerang gue waktu itu. Ketika gue diving, Ini lagi curhat dia enggak, bukan keluar masih ada yang Arteta outnya Ya. gitu loh. Cuma sekarang udah lebih pintar, mereka udah pada ngapus-ngapusin, Mon. Cuman maksud gue itu sabar lah, ya. Terus ada berita apa lagi, Mon? Ditambah lagi, sekarang di manajemen ada Dan Ashworth. Ya. Terbukti dia di Newcastle waktu itu kan Eddie Howe juga gitu. Howe out, apalah Eddie out, apalah. Lihat sekarang. Terbukti berhasil, dia pelan-pelan bisa ngerubah Newcastle jadi bagus walaupun ya terseok-seok ya mungkin ya gua nggak tahu ya. Musim lalu juga Kelas mereka Newcastle. dilanda cedera iya. kan. It takes time, man, untuk Takes time. membuat klub itu menjadi Liverpool juga nggak dalam satu malam. Betul Man City, sekali. lu jangan bilang Pep Guardiola cuma satu musim. Pepnya iya. Lo nggak bisa bandingin MU sama City kondisi sekarang apple to apple tuh Oh, udah nggak bisa. City itu tuh jauh di atas kebentuk- kita. Udah kebentuk dari zaman Sir Alex Ferguson. Walau pahit mengakui ya, tapi lu jangan samain City dengan MU. City itu jauh di atas kita sekarang. Kenapa gue bilang jauh di atas kita? Karena mereka udah bener-bener punya sistem. Ya doa kita ya 116 itu Makanya aja gua terbukti. bilang, kita sabar aja nih, kita lihat aja nih sampai Ya. setengah musim. Memang review pasti akan dilakukan di bulan Desember kan. Ya. Kita lihat sampai setengah musim ini kinerja Ten Hag seperti apa. Baru Ya kita itu, ngomong lagi. Baru kita ngomong lagi. Nah, di berita lain, Mon. Kita nikmatin aja dulu proses ini. Di berita apa lain, tuh? gue nggak mau ngambil kesalahannya kalau ternyata hoax ya. Tar dulu, sebelum lu mulai, Apa tuh? kalau lu nonton episode kemarin, gue berhasil loh. Apa tuh? Dia nggak ngomongin Onana sama sekali. Gue lupa. Jago men. ya gue ya. Ya, biar lu tahu behind the scene. Begitu kameramen udah matiin kamera, gue langsung bilang, anjing gue lupa ngomongin Onana. Gua Gue bilang. bisa mancing-mancing yang lu nggak ngebahas Iya. pemain. Tapi kali ini gagal kan? Gue Hah? udah nyebut Onana berapa kali? Ah, ya udah, itu kan udah lewat. Buset, moto gede men. Mm. Cuman berita lain dan gue Ya. nggak mau ngambil ini sebagai source-nya gue mengetahui sendiri. Gue pokoknya tadi di tag sama Newcastle Indonesia. Apa tuh? Dia bilang ada kemungkinan Anthony El Gasing mau diambil sama Newcastle di musim dingin. Gue Nggak cuma mungkin menjawab. dibawa Eddie Howe dia jadi bagus. Gue cuma bilang gitu. Ambil Gan, bagus Gan. Dia bisa left back, dia bisa left wing, dia bisa right wing. Yang artinya kita punya 2 slot winger tersisa yang bisa kita
Silakan. Manfaatkan. Kalau perlu kita tukar nama Gordon, lebih bagus kok. Gordon nggak bisa main left back kan? Ya emang mungkin dia nggak cocok lah di skemanya Ten Hag ya. Agak aneh ya, karena dia anaknya Ten Hag. Kan adaptasi sama kondisi Manchester United sekarang. Ya sebenarnya Liga Inggris sama Liga Belanda sebenarnya beda, bro. sebenarnya itu dasar kata kuncinya. Ini Liga Inggris, bukan kita mau nyombong sebagai fans Liga Inggris, tapi that's the reality of it. Keras, jauh. Betul. Oke, udah ada berita lagi? Kalau nggak ada, itu kameramen udah nyuruh kita pulang. Gue mau makan mie amin, udah lapar. Ya udah, gue punya ide. Nanti hari Kamis kita bahas Southampton sama mungkin lebih dalam soal Ugarte ya. Dan gue punya ide. Gue pengen nanti kalian posting aja komentar-komentar kalian apa yang kira-kira selama ini kesan-pesan atau kesan dan pesan-pesan kalian lah untuk berkembangnya kanal tercinta kita ini. Ya, nanti kita bacakan satu-satu. Siapa tahu ada yang mau ngasih ide juga, silakan aja tulis di bawah. Asik. Ya, nanti kita kasih 5 pemenangnya itu rambut Emon sehelai. Oke? Gua Patrick. Gua udah kayak gini nih. Dia gua Ramot, Remon, Emon, terserah. Terserah kalian. Ini para salah. Yeay.